Selamat hari Minggu untuk saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pada Minggu 9 setelah Trinitatis hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga akan mempersiapkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu pada tanggal 1 Agustus 2021. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 1-7 dengan tema berusaha memelihara kesatuan roh. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengusahakan membuat sebuah topik berusaha memelihara kesatuan roh. Pada firman Tuhan kali ini mau diingatkan kepada kita merupakan kesatuan roh. Kalau dikatakan kesatuan roh, artinya kita tetap berbeda. Namun di dalam perbedaan itu ada sebuah prinsip yang sama, ada sebuah gerak yang sama, ada tujuan yang sama. Dan itulah kesatuan roh tersebut. Kesatuan roh bukan menjadikan semua sama, namun berbeda-beda. Ada perbedaan yang satu dengan yang lain. Ada sebuah wujud yang memperlihatkan perbedaan di antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, individu yang satu dengan individu yang lain. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan pada firman Tuhan yang dituliskan kepada Efesus kali ini, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dikatakan oleh Paulus yang pertama, di dalam diri orang percaya itu secara individu, secara pribadi masing-masing harus berpadanan dengan panggilannya. Dia harus menyadari bahwa dirinya dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk menyatakan kasih karunia yang sudah diterimanya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika dikatakan berpadanan dengan panggilan itu, yaitu hidup kita memancarkan dan memperlihatkan atas orang yang sudah dipanggil oleh Allah, dipanggil keluar, dipanggil daripada keberdosaan, masuk kepada kekudusan, dipanggil daripada dunia, masuk kepada rancangan Allah di dalam kekekalan. Pada firman Tuhan dikatakan secara pribadi-pribadi ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai orang yang menjadi dipanggil oleh Allah. Yang pertama adalah selalu rendah hati. Rendah hati muncul ketika kita mengimani Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Allah yang tinggi mau menjadi manusia yang hina. Allah yang kudus mau menjadi manusia yang berdosa. Dan oleh karena keberdosaan kita kenakan kepada Dia, maka Dia menjadi menyelamatkan kita. Kerendahan hati yang demikian harus menjadi dimiliki orang yang percaya kepadanya. Tidak menjadi semata-mata merasa lebih hebat, lebih kudus, dan lebih benar.
namun tetap merendahkan diri, merasa diri sebagai orang yang berdosa, sehingga dengan keberdosaannya menjadi dilayakkan oleh Tuhan. Merasa diri orang yang tidak punya apa-apa, sehingga dengan ketidakpunyaannya menjadi diperkaya di dalam Tuhan. Kemudian dikatakan juga adalah lemah lembut. Lemah lembut adalah kelembutan akan mengalahkan kekerasan. Kelemah lembutan akan mematahkan sebuah prinsip yang keras. Mari kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita melihat tirisan air seng, di mana tempat menetes daripada air seng itu, apabila ada batu di bawahnya, maka batu itu akan berbekas, padahal yang menetes adalah hanya air. Namun ketika kelembutan itu mengena kepada yang keras, maka dia akan menjadi mengalahkan kekerasan itu. Oleh karena itu, orang percaya itu di dalam panggilannya harus memperlihatkan kelemah lembutan, bukan memperlihatkan kekerasan, bukan memperlihatkan otot dan kuasa, namun memperlihatkan kelemah lembutan. Dia berbicara dan mengatakan sesuatu berdasarkan dorongan kasih dan iman, bukan berdasarkan dorongan kekuatan dan nafsu kemanusiaannya. Kemudian dikatakan sabar. Sabar dibutuhkan bagi orang yang dipanggil oleh Allah, karena memang kehidupan setiap orang tidak terlepas daripada persoalan. Kehidupan kita tidak terlepas daripada kebuntuan-kebuntuan. Namun ketika kita sabar, maka kita akan menjadi melihat jalan keluar yang dituntun oleh Allah dalam kehidupan kita. Namun ketika kita menjadi gelap mata untuk menghadapi segala sesuatu, maka sesuatu itu akan menguasai kita. Namun ketika kita sabar, maka kita akan tetap menguasai hati kita, menguasai keadaan kita, dan menguasai kehidupan kita. Baru dikatakan sebagai individu yang dipanggil oleh Allah. Yang berikutnya adalah tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Menyatakan kasih adalah gampang, namun bagaimana mempraktekkannya, itu yang menjadi persoalan. Untuk mengatakan kasih begitu mudah untuk mengucapkannya, namun sebagai orang yang dipanggil oleh Allah harus menunjukkan kasihnya kepada setiap orang, menunjukkan kasih melalui dengan saling membantu. Saling membantu merupakan sesuatu keadaan di mana kita didorong hatinya, didorong keinginannya, agar orang yang di sekitar kita menjadi keluar dari persoalannya, masuk ke dalam solusi dalam kehidupannya. Orang yang percaya itu tidak akan menjadi puas diri dengan apa yang diterimanya, namun dia terdorong dirinya untuk menjadi memberikan bantuan, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai orang yang dipanggil oleh Allah, maka tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Artinya, kasih itu harus menjadi praktek, bukan teori. Kasih itu harus menjadi nyata, dirasakan oleh orang di sekitar kita, bukan hanya merasa bahwa kita sudah mengasihi, padahal orang lain belum merasakannya. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, secara pribadi sudah jelas dikatakan tadi, bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan sebagai orang yang percaya, supaya orang yang dipanggil itu berpadanan dengan panggilannya, yaitu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih dengan saling membantu. Itu yang harus tertanam dalam diri kita. Pada ayat ketiga dikatakan, berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Inilah menjadi tema dalam firman Tuhan, berusaha memelihara kesatuan roh. Kesatuan roh artinya bagaimana kita melihat orang lain disatukan di dalam roh yang sama. Kita menjadi tetap berbeda dengan orang lain, namun perbedaan itu bukan menjadi memisahkan kita, namun kita tetap melihat kesatuan di dalam roh. Protestan akan berbeda dengan Katolik. Protestan Katolik akan berbeda dengan orang-orang yang Koptik ataupun Kristen Koptik. Aliran Protestan akan berbeda dengan aliran Pentakosta dan juga karismatik.
Dan perbedaan itu bukan menjadi memisahkan kita, karena kita disatukan di dalam konsep satu roh, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ketika kita memahami bahwa perbedaan di antara kita bukan untuk memisahkan, maka kita akan melihat perbedaan itu sebagai sebuah keindahan dan kesatuan tetap nyata di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sehingga kesatuan kita merupakan sesuatu yang kita pelihara dalam kehidupan kita. Jangan terlalu fokus kepada apa perbedaan, namun fokuslah kepada kesatuan, yaitu kesatuan di dalam roh. Dikatakan ada beberapa hal di dalam kesatuan dalam roh, yaitu satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan. Kalau dikatakan satu tubuh, yang pasti ketika pipi kita dicubit, maka seluruh tubuh kita akan menjadi merasa kesakitan. Ketika tangan kita terjepit, maka air mata akan keluar dari mata kita dan kita akan merasa menggigil. Ketika perut kita lapar, maka seluruh tubuh kita akan menjadi lemah. Demikian kesatuan di dalam tubuh kita. Ketika kita merasakan satu tubuh dengan orang lain, maka kita tidak akan fokus kepada perbedaan kita, namun kita akan mampu merasakan secara empati dan simpati dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, ketika kita sebagai orang percaya, maka utamakan menjadi kesatuan roh yang dimana ada sebuah perasaan satu tubuh. Kemudian setelah satu tubuh adalah satu roh. Roh yang ada di dalam gereja kita sama dengan roh yang ada di gereja orang lain, sama dengan roh yang ada di dalam kehidupan seluruh orang percaya, yaitu Roh Kudus. Ketika satu itu roh kita dengan roh yang ada bagi orang lain menjadi satu, menjadi sebuah kesamaan di antara kita. Jangan terlalu fokus kepada apa yang membedakan kita, tapi pada fokuslah kepada apa yang mempersatukan kita. Kemudian satu pengharapan. Sesungguhnya kita memiliki pengharapan yang sama dengan semua orang yang ada di dunia ini, yaitu menjadi memiliki sorga, memiliki kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu menjadi tujuan kita bersama. Oleh karena itu, ketika kita menjadi satu pengharapan, maka kita akan berlomba untuk mencapainya dan bergandengan tangan agar mencapai apa yang sudah diimpikan tersebut. Oleh karena itu, kesatuan roh ini akan berdampak kepada kesatuan di dalam tubuh, kesatuan di dalam roh, dan kesatuan di dalam pengharapan. Kemudian kesatuan yang dimaksud bukan hanya kesatuan yang secara manusiawi, tapi juga secara iman, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang percaya ternyata memiliki satu Tuhan, tidak menjadi dua Tuhan. Meskipun kita banyak orang menganggap bahwa Tuhan kami lebih benar, atau Tuhan gereja A lebih hebat, Tuhan gereja B lebih lemah, ternyata tidak demikian. Kita adalah satu Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dan membebaskan kita. Satu iman. Iman kita hanya tergantung kepada Kristus Yesus. Meskipun cara kita berbeda, namun kita menjadi satu, yaitu satu iman kepada Yesus Kristus. Satu baptisan. Gereja apapun itu dan bagaimanapun metode baptisannya, ternyata baptisannya adalah satu. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, dan dalam nama Yesus Kristus, dan ke dalam nama Roh Kudus. Artinya kesatuan, kesamaan itu menjadi sesuatu yang berharga. Metode dan cara-cara bisa saja berbeda, namun ingatlah bahwa kita adalah satu baptisan di dalam kehidupan kita. Satu Allah Bapa, Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Artinya kita juga memiliki keimanan yang sama, memiliki kepercayaan yang sama bahwa Allah lah yang menjadikan segalanya,
dan bertanggung jawab kepada Allah lah kehidupan kita. Namun sebagai orang percaya, ayat 7 jelas dikatakan bahwa tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pengukuran pemberian Kristus Yesus. Meskipun kita satu roh, kita memang berbeda, namun perbedaan kita bukan untuk menjadi kesumbangan ataupun menjadikan sebuah ketidakharmonisan, namun menjadi keharmonisan. Mari kita bayangkan, saya memiliki 5 jari. Jari ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang besar, ada yang menjadi telunjuk, ada yang paling tinggi, ada yang disebut dengan jari manis, dan ada yang disebut dengan jari kelingking. Apabila dia bekerja dan mengatakan bahwa jempol lebih baik dari semuanya, namun ternyata ketika jari ini menjadi semua jempol, maka tidak akan bisa apa yang dilakukan. Ketika jari telunjuk mengatakan dia paling hebat, maka ketika semuanya menjadi jari telunjuk, maka tidak ada yang bisa menyatakan kehebatannya karena semua sama-sama menunjuk dan selanjut sebagainya. Dan ketika hanya satu jari digunakan untuk makan, maka sulitlah untuk kenyang. Coba kita bayangkan, satu jari dibuat untuk memakan sebuah nasi, berapa lama untuk kenyang? Kalau 2 jari berapa lama untuk kenyang? Maka 3 jari begitu juga, dan 4 jari. Namun kesempurnaannya apabila 5 perbedaan ini disatukan dan menjadi sebuah kekenyangan. Demikian juga dalam ritme kehidupan kita, kita berbeda-beda. Berbeda di dalam sebuah kasih karunia, berbeda dengan secara penampakan dan apa yang sudah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Namun kita harus melihat titik arah yang sama, yaitu kesatuan itu. Ketika kita menyatakan kesatuan itu, maka akan muncul harmoni. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika seseorang memainkan piano, maka akan ada touch yang berbeda-beda antara yang hitam dan yang putih, antara suara rendah dan suara tinggi. Namun ketika dimainkan dengan harmoni yang indah, perbedaan itu mampu mengguncang jiwa kita untuk menjadi memuji, bersorak-sorak dan bernyanyi. Ketika kita melihat tali gitar, antara tali 1 dan tali 6 akan berbeda besarnya. Namun ketika dibuat harmoni yang indah, maka suaranya akan menjadi cantik. Demikian juga orang-orang percaya di dalam perbedaan-perbedaan kehidupannya. Meskipun ada perbedaan, namun perbedaan itu bukan untuk memisahkan, namun akan muncul harmoni ketika kita melihat sebuah kesatuan di dalam perbedaan itu. Jangan paksakan orang lain seperti dirimu, dan jangan paksakan dirimu seperti orang lain. Biarlah mereka seperti mereka dan dirimu seperti dirimu, dan biarlah organisasi gereja mereka seperti organisasi mereka dan organisasi gerejamu seperti gerejamu. Namun berharmonilah, menerimalah satu dengan yang lain, sehingga gaungan ataupun sebuah sorak-sorai ataupun suara yang menyatakan kemuliaan Allah, kesatuan dalam roh, kesatuan dalam panggilan, kesatuan dalam pengharapan, kesatuan dalam iman, itu menjadi semakin nyata di dalam kehidupan kita. Firman ini mau mengingatkan kepada setiap orang percaya, jangan fokus kepada perbedaan, lihatlah kesatuan di dalam perbedaan tersebut. Dan ketika kita dipanggil, ternyata kita dipanggil secara individu, namun setelah individu harus ada komunitas yang menjadi menyatu yang satu dengan yang lain, sehingga tujuan kasih karunia Allah semakin nyata dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini sangat indah menerangkan, menuntun kehidupan kita agar menjaga, berusaha memelihara kesatuan roh dalam kehidupan kita, dalam bergereja kita, dan di dalam segala sesuatu yang kita jalani. Oleh karena itu, jagalah kesatuan roh dan biarlah kita hidup di dalam perbedaan, namun satu di dalam Tuhan, dan satu dalam roh, dan satu dalam panggilan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar kami menjadi tetap dalam kesatuan. Biarlah firman ini menjadi menyentuh hati pikiran kami, dan kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus